Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Summa shalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi ahlil fadail wal karamat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puja dan puji syukur kehadirat Allah pemirsa, senang sekali pada siang hari ini kita hadir spesial Damai Indonesiaku, spesial Isra Mi'raj. Dalam siang hari ini pemirsa, kita akan mempelajari sebuah peristiwa besar di mana kejadian ini di luar akal kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke sebuah tempat agung di ujung semesta, yaitu Sidratul Muntaha. Nah, kita akan mengambil pelajaran dan juga hikmah dari kehidupan saat ini. Bagaimana peristiwa Isra Mi'raj dalam kehidupan siang hari ini. Bersama guru-guru kita pemirsa, sudah hadir bersama-sama jamaah, ada Ustadz Riza Muhammad, kemudian juga Ki Haji Abi Amir Faisal, dan juga Ustadz Fauzan Hidatullah, serta Ustazah Inaratul Aini. Dan juga ada yang spesial dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj ini pemirsa, di segmen 5 kita akan menyaksikan langsung bagaimana tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat Baikuni yang akan disampaikan langsung dari Masjid Al-Qibli Komplek Al-Aqsa, Yerusalem, Palestina. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan seorang hambanya pada suatu malam dengan ruh dan jasadnya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Barakna haulahu, perjalanan yang diberkahi merupakan sebagian tanda-tanda kebesaran Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Al-Isra ayat pertama. Yang saya cintai Abi Amir Faisal, yang saya banggakan Ustadz Fauzan Hidayatullah, yang sangat saya hormati Ustazah Inaratul Aini. Mudah-mudahan beliau selalu dalam keberkahan dan cintanya Allah. Yang saya cintai pemirsa Damai Indonesiaku dan jamaah Masjid Jami Al-Furqan, yang saya yakin insya Allah yang duduk di sini adalah hamba-hamba Allah, calon penghuni syurga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi ta'ala min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Isra dan Mi'raj bukan sekadar peringatan yang bersifat seremonial, tetapi Isra dan Mi'raj adalah makna hidup yang tersurat dan tersirat yang akan membawa kita pada tujuan hidup dan tujuan cinta yang sebenarnya. Seseorang yang memahami Isra dan Mi'raj akan menemukan mutiara cinta sesungguhnya. Oleh karenanya, marilah jadikan Isra dan Mi'raj sebagai kekuatan makna yang maha besar. Bukan cuman peringatan seremonial, diperingati hanya memandang covernya, hanya memandang peringatannya tanpa memandang maknanya. Jamaah Damai Indonesiaku, ada berapa nilai spirit dalam perjalanan Isra dan Mi'raj? Yang pertama, Isra dan Mi'raj itu adalah sebuah entertainment. Apa Bu? Hiburan. Kenapa disebut hiburan? Karena Rasulullah mengalami amul huzni, yaumul hazan, tahun kesedihan, kurang lebih di usia 10 kenabian Rasulullah, kurang lebih 619 Masehi. Kenapa disebut amul huzni, yaumul hazan, tahun kesedihan?
Ada 4 penyebabnya. Yang pertama, ditinggal wafat sang kekasih hati. Ditinggal wafat istri tercinta yang mendorong semangat hidupnya, yang menghidupkan cintanya. Sebab Khadijah adalah istri yang menenangkan. Ibu ini tergolong istri yang menenangkan atau menegangkan? Alhamdulillah. Kalau begitu sifat Anda mirip Khadijah. Yang kedua, disebut Amul Huzni, tahun kesedihan, karena meninggal oleh paman tercintanya. Kurang lebih jarak antara paman dengan istrinya 5 minggu atau kurang lebih 2 bulan. Pamannya adalah orang yang berjasa, membawa, membela dan memperjuangkan dakwah Islam. Walaupun di akhir hayatnya Abu Thalib belum menjadi seorang muslim. Itu yang membuat Nabi semakin sedih. Yang ketiga, dakwah beliau dalam masa-masa berat ketika menyebarkan di Taif bukan mendapatkan respon, tapi penolakan yang terang-terangan hingga beliau dilempar batu. Yang keempat, embargo yang dilakukan oleh kaum Quraisy membuat dakwah beliau semakin sempit luar biasa. Inilah kesusahan yang beliau alami. Inilah ujian yang beliau alami. Lalu Allah hibur dengan peristiwa yang disebut Isra dan Mi'raj. Allah perjalankan beliau dari Al-Masjidil Haram Mekah menuju Al-Masjidil Aqsa Palestina. Dari Palestina Mi'raj mengunjungi saudara-saudara beliau. Di langit pertama bertemu dengan Nabi Allah Adam. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Yahya dan Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Allah Al-Khalil Ibrahim alaihissalam. Di atas langit ketujuh adalah Sidratul Muntaha, tempatnya Allah bersemayam. Begitu nikmat dan indahnya perjalanan ini hingga beliau membawa hadiah penghibur kehidupan yang justru banyak terlupakan dan disia-siakan. Anda tahu penghibur sejati yang menenangkan hidup kita itu apa, Pak? Salat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya semua, walaupun 1000 kalau tak sembahyang, walaupun hidup 1000 tahun kalau tak sembahyang. Hikmah pertama dari Yaumul Hazan, tahun kesedihan, adalah setiap orang akrab dengan ujian. Ibu, kalau diuji biasa aja kali. Nggak usah banyak komplain. Merasa diri paling menderita, OMG, hello. Setiap orang akan diuji dengan versinya masing-masing. Betul. Yang duduk di sini punya masalah dan musibah yang luar biasa. Berkaca kepada Rasulullah. Kalau ternyata musibah bukan membuat engkau tumbang, saudara-saudara. Justru musibah membuat engkau bangkit. Nabi mengajarkan setiap orang akrab dengan musibah. Apa rumusnya? Wabashiris sabirin. وَلَنَبَأْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Al-Baqarah 155, 156. Ternyata Isra dan Mi'raj mengajarkan kepada kita senjata kehidupan akrab dengan musibah, akrab dengan ujian. Maka terapi pertama menghadapi segala ujian dan cobaan adalah sabar. Mutmainnah, berjiwa tenang. Kira-kira ibu-ibu ini mutmainnah apa mutmutan? Mutmainnah, Masya Allah. Luar biasa. Yang kedua, hikmah Isra dan Mi'raj, Allah hadiahkan hiburan buat kita. Orang sibuk mencari bahagia, orang sibuk mencari hiburan,
Padahal apa hiburan itu? Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Hiburan itu adalah Al-Baqarah 153. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah. Innallaha ma'as sabirin. Hiburan yang menenangkan di saat engkau sempit, Besti. Hiburan kehidupan di saat engkau kacau, Besti. Hiburan yang membuat engkau bangkit dari keterpurukan. Hiburan itu bernama sholat. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Anda tidak akan pernah bahagia melainkan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Saya katakan konsep rumus hidup, Anda tidak akan menemukan kebahagiaan sejati melainkan rindu untuk sujud tersungkur kepada Allah. Demi Allah, seseorang tidak akan merasakan nikmat yang hakiki kecuali selalu mencari jalan untuk berzikir, untuk dekat, untuk selalu menjadikan diri ini hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ibu, jadikan sholat sebagai penguat hidup kita. Hiburanmu, bahagiakan dadamu, bahagiakan kesempitanmu dengan sholat. Maka hikmah terbesar perjalanan kesedihan Nabi dari Isra dan Mi'raj, Allah berikan hadiah yang akan membuat hidup kita lebih tenang, menemukan mutiara sejati dalam kehidupan yang lebih hakiki. Dan hiburan itu bernama sholat. Yang terakhir, pesan kepada para wanita, jadilah istri yang solehah. Sebab demi Allah, Khadijah mendapatkan salam dari Allah. Karena Khadijah adalah istri yang baik kepada suaminya. Pertanyaannya, apakah Anda sudah menjadi istri yang baik? Masa? Saya percaya. Dan semoga selalu menjadi istri yang baik. Karena di balik sukses dan ketenangan kehebatan seorang laki-laki suami ada peranan istri. Ada 5 air tolong dijaga baik-baik oleh para suami atas istri Anda. Yang pertama, air ketuban. Tanpa air ketuban anakmu tidak akan pernah hidup. Yang kedua, air darah. Saat istrimu melahirkan ada di persimpangan antara hidup dan mati. Yang ketiga, air susu. Dengan air susunya anakmu tumbuh kembang dengan imunitas yang baik. Yang keempat, air keringat. Hargai kepayahan wanita dalam menjadi ibu yang rumah tangga. Yang kelima, air mata. Jangan gampang meneteskan air mata istri. Sebab wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Sebaik-baik laki-laki, laki-laki yang memuliakan istrinya. Mudah-mudahan hikmah Isra dan Mi'raj menguatkan kita menjadi hamba yang sabar. Dan hamba yang sabar tidak akan ditemukan kecuali khusyuk dalam solatnya, menjaga solatnya. Karena solat adalah hadiah terbaik dalam hidup untuk mencari sumber kebahagiaan sejati. Baik, Masya Allah. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustadz Riza Muhammad boleh duduk kembali. Nah pemirsa, salah satu hikmah ataupun ibroh yang bisa kita ambil apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Riza Muhammad atas peristiwa yang luar biasa yaitu Isra Mi'raj, yaitu setiap apapun kesedihan ataupun musibah yang kita alami, yakinlah bahwa Allah pasti akan memberikan hiburan, pasti Allah akan mengganti kesedihan menjadi kegembiraan. Asalkan kita taat dan juga selalu bersabar. Nah pemirsa, di peristiwa Isra Mi'raj ini ada satu peristiwa yang juga sangat penting, di mana awal mula perintah sholat diberikan oleh Allah kepada hambanya, kepada umat Islam. Nah bagaimana peristiwa dan juga cerita ataupun hikmah di balik peristiwa ini, insya Allah masih dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj, nanti akan disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Abi Amir Faisal. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.